Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita terbaru yaitu Mario Balotelli dikabarkan akan bergabung ke klub asal Swiss yakni FC Sion. Sementara itu ada Liverpool yang menang dramatis atas Newcastle United setelah mencetak gol di detik akhir. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama ada Mario Balotelli yang dikabarkan akan bergabung ke FC Sion setelah berseteru dengan pelatih. Kita pindah ke kabar Spanyol, ada Real Madrid yang menggunakan robot canggih dalam sesi latihan mereka. Fabrizio Romano mengkonfirmasi kalau Mario Balotelli telah memutuskan kontraknya dengan Adana Demirspor. Hal ini merupakan buntut dari perseteruannya dengan sang pelatih. Kini Balotelli akan segera bergabung dengan klub asal Swiss yakni FC Sion. Kabarnya mantan pemain Manchester City tersebut akan diikat kontrak sampai tahun 2024. Selain itu dia juga akan menerima gaji sekitar 3 juta euro atau setara dengan 45 miliar per musim. Balotelli dikabarkan sudah sepakat dan tinggal menunggu tanda tangan resmi. Raksasa La Liga Real Madrid baru saja memperkenalkan teknologi terbaru yang digunakan pada sesi latihan. Mereka menggunakan robot untuk melatih tendangan bebas para pemain. Robot tersebut didesain sebagai pagar betis yang ketinggiannya bisa diatur. Hal ini untuk membantu para pemainnya untuk mengasah akurasi tembakan. Gak cuma itu, robot tersebut juga dibuat untuk bisa melompat pada saat bola ditendang. Berkat teknologi ini membuat skuad Los Blancos banyak memiliki penendang bebas yang handal. Chelsea dirumorkan tertarik merekrut Neymar dan Wilfried Zaha sebelum bursa transfer ditutup. Kita jauh ke kabar perseteruan Pogba di mana sang kakak Matthias Pogba telah mengklarifikasinya. Dilansir dari Daily Mail, Chelsea berminat merekrut penyerang PSG yakni Neymar. Media itu mengklaim kalau skuad The Blues sedang mempersiapkan penawaran kepada sang pemain. Neymar digadang akan menggantikan posisi yang ditinggal oleh Timo Werner dan Romelu Lukaku. Kini keduanya sudah resmi bergabung ke RB Leipzig dan Inter Milan. Selain Neymar, Chelsea juga mengincar Wilfried Zaha. Peluang The Blues merekrut Zaha cukup besar mengingat dia enggan perpanjang kontrak di Selhurst Park Stadium. Manchester United menjadi salah satu klub yang paling disorot pada bursa transfer musim panas kali ini. Sejauh ini The Red Devils sudah merekrut 5 pemain anyar sekaligus, mulai dari Tyler Malakia, Christian Eriksen, Lisandro Martinez, Casemiro, dan yang terbaru ada Anthony. Kabarnya Setan Merah masih sering dikaitkan bakal merekrut pemain baru, namun sang pelatih Erik ten Hag membantah kabar tersebut. Pelatih asal Belanda itu mengatakan kalau perburuan Setan Merah di musim panas kali ini sudah berakhir. Chelsea tengah mengincar gelandang milik Ajax Amsterdam yakni Edson Alvarez. Kabarnya skuad The Blues sudah memberikan penawaran sebesar 50 juta euro. Selain itu, Alvarez juga akan mendapat gaji 4 kali lebih besar di skuad The Blues. Apalagi gelandang asal Meksiko ini mengaku tertarik untuk pindah ke Stamford Bridge. Namun masih belum jelas apakah Ajax mengizinkannya untuk pergi. Skuad The Giant berkemungkinan besar baru akan menjual pemain setelah perhelatan Piala Dunia. Paul Pogba mendapat ancaman pemerasan dari sekelompok komplotan penjahat internasional. Akibatnya dia pun langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Kabarnya pemerasan itu dilakukan oleh kakak Pogba sendiri yakni Matthias Pogba. Alasannya karena Matthias disuruh untuk melakukan pembayaran senilai 13 juta euro. Namun Matthias mengklaim kalau uang tersebut untuk membayar jasa teman masa kecilnya yang menjaganya selama 13 tahun. Matthias akan mengungkapkan kebohongan dari Pogba. Manajemen Chelsea dikabarkan ingin mempertahankan Christian Pulisic. Kita bertolak ke Italia, ada Juventus yang resmi meminjam Leandro Paredes dari Paris Saint-Germain. Christian Pulisic sempat dirumorkan akan hengkang dari Chelsea. Alasannya karena Pulisic ingin mendapat menit bermain untuk bisa tampil di Piala Dunia 2022 di Qatar nantinya. Namun kabar terbaru menyebut kalau Pulisic akan bertahan di Stamford Bridge. Kabarnya manajemen skuad The Blues siap mempertahankan Pulisic. Akan tapi Pulisic mengaku kecewa dengan keputusan klub, sebab dirinya jarang dimainkan dan tercatat baru bermain selama 76 menit dalam 4 laga terakhir. Juventus resmi memperkenalkan Leandro Paredes sebagai rekrutan terbarunya. Skuadnya tua meminjam Paredes dari Paris Saint-Germain selama 1 musim ke depan. Untuk bisa meminjam Paredes, Bianconeri harus merogoh kocek sekitar 2,5 juta euro. Mereka nggak punya opsi permanen di akhir masa peminjaman. Massimiliano Allegri mengklaim kalau kedatangan Paredes sebagai pengganti Paul Pogba di lini tengah.
Seperti diketahui, gelandang Prancis ini harus menepi lumayan lama karena mengalami cedera. Menjelang tutup bursa transfer, Arsenal masih ingin berburu pemain anyar. Terbaru, skuad The Gunners ingin merekrut Danilo dos Santos dari klub asal Brazil yakni Palmeiras. Danilo dianggap menjadi salah satu pemain potensial mengingat usianya yang masih cukup muda. Apalagi dia menjadi pemain andalan Palmeiras di Serie A Brazil musim ini. Terbukti gelandang berusia 21 tahun tersebut sudah memainkan 21 pertandingan dan sukses menyumbangkan 1 gol serta 1 assist. Manchester City menang meyakinkan setelah melibas Nottingham Forest dengan 6 gol tanpa balas. Sedangkan Arsenal masih kokoh di puncak klasemen dengan mampu mengalahkan Aston Villa dengan skor 2-1. Manchester City menjalani pertandingan pekan kelima Liga Primer melawan Nottingham Forest. Bermain di hadapan publik Etihad, skuad The Citizens berhasil pesta gol dengan skor 6-0. Manchester City sudah unggul 3 gol di babak pertama lewat hat-trick dari Erling Haaland. Sementara 3 gol lainnya dicetak oleh 1 gol dari Joao Cancelo dan brace dari Julian Alvarez. Kemenangan ini membuat Manchester City mengumpulkan 13 poin dan membuntuti Arsenal. Sedangkan Nottingham masih berjuang di peringkat 15 dengan menorehkan 4 poin. Pelatih Manchester City yakni Pep Guardiola mengaku sangat senang dengan Julian Alvarez. Pep juga menyebut kalau Julian Alvarez sudah melakukannya dengan baik. Arsenal bertanding melawan Aston Villa di pekan kelima Premier League. Bertanding di Stadion Emirates, skuad meriam London unggul tipis dengan skor 2-1. Gabriel Jesus membuka keunggulan The Gunners pada menit ke-30 pertandingan. Berikutnya Aston Villa sempat menyamakan kedudukan pada menit ke-74 lewat Douglas Luiz. Beruntung Arsenal bisa kembali unggul setelah Gabriel Martinelli mencetak gol di 3 menit berikutnya. Kemenangan ini pun membuat The Gunners bertahan di puncak klasemen dengan mengkoleksi 15 poin. Tottenham Hotspur menghadapi pertandingan pekan kelima Liga Premier melawan West Ham United. Bertanding ke London Stadium, skuad Lily White menahan imbang dengan skor 1-1. Tottenham berhasil unggul lebih dulu lewat gol bunuh diri dari Thilo Kehrer di menit ke-34. Sementara West Ham menyamakan kedudukan lewat gol dari Thomas Soucek pada menit ke-55. Hasil seri ini membuat Tottenham tetap di peringkat 3 klasemen dengan perolehan 11 poin. Sedangkan West Ham masih berjuang di peringkat 14 dan baru meraih 4 poin. Next, Liverpool meraih kemenangan dramatis atas Newcastle United setelah mencetak gol di masa injury time. Kita jauh ke hasil pertandingan Serie A guys, ada Juventus yang meraih kemenangan atas Spezia. Liverpool menggelar pertandingan pekan kelima Liga Premier melawan sang tamu Newcastle United. Bermain di hadapan publik Anfield, skuad The Reds menang dramatis dengan skor 2-1. Newcastle unggul lebih dulu lewat gol dari Alexander Isak pada menit ke-38. Berikutnya skuad The Reds berhasil menyamakan kedudukan lewat Roberto Firmino pada menit ke-61. Liverpool sendiri baru mengunci kemenangan lewat gol dari Fabio Carvalho pada masa injury time tepatnya di menit ke-98. Kemenangan ini membuat mereka naik ke peringkat 5 dengan menorehkan 8 poin. Pelatih Liverpool Jurgen Klopp merasa senang mendapat tambahan waktu 8 menit. Klopp juga bilang kalau dia butuh dukungan seperti itu untuk memenangkan liga lagi. Inilah klasemen sementara Premier League sampai pekan kelima. Juventus meraih hasil positif pada pertandingan pekan keempat Serie A melawan Spezia. Skuad Bianconeri yang tampil sebagai tuan rumah berhasil menang dengan skor 2-0. Juventus sendiri sudah unggul cepat lewat gol dari Dusan Vlahovic pada menit ke-9. Sementara gol kedua yang dilesakan Arkadiusz Milik tercipta pada masa injury time. Kemenangan ini pun membuat Juventus naik ke peringkat 4 klasemen dengan mengkoleksi 8 poin. Sedangkan Spezia turun ke peringkat 13 dengan raihan 4 poin. Pada pekan keempat Serie A ada laga seru yang mempertemukan Napoli dan Lecce. Bertanding di San Paolo, kedua tim hanya bermain imbang dengan skor 1-1. Napoli unggul lebih dulu setelah Elif Elmas mencetak gol pada menit ke-27. 4 menit berselang, Lecce mampu menyamakan kedudukan lewat Lorenzo Colombo. Hingga peluit akhir dibunyikan, kedua tim gagal menambah pundi-pundi golnya. Kemenangan ini membuat Napoli bertahan di peringkat ketiga klasemen sementara dengan mengkoleksi 8 poin. Inilah klasemen sementara Serie A sampai pekan keempat.
Bayern Munchen menjalani laga putaran pertama di FB Pokal menghadapi Viktoria Köln. Pada laga tersebut, Sadio Mane dan kawan-kawan unggul telak dengan 5 gol tanpa balas. 5 gol tersebut dicetak oleh Ryan Gravenberch, Mathys Tel, Sadio Mane, Jamal Musiala, dan Leon Goretzka. Sedangkan Viktoria Köln gagal mencetak satu pun gol balasan. Pada laga ini Bayern Munchen tampil menggila dengan merilis 18 tembakan mengarah ke gawang. Selain itu presentase penguasaan bolanya juga mencapai 77%. Paris Saint-Germain menghadapi laga tandang di pekan kelima Ligue 1 melawan Toulouse. Bermain di Municipal Stadium, skuad Les Parisiens unggul meyakinkan dengan skor 3-0. PSG membuka keunggulan pada menit ke-37 melalui gol dari Neymar. Sementara 2 gol lainnya dicetak oleh Kylian Mbappe pada menit ke-50 dan Juan Bernat di menit ke-90. Kemenangan ini pun membuat PSG bertahan di puncak klasemen dengan mengkoleksi 13 poin. Sementara Toulouse berada di peringkat ke-13 dan baru meraih 5 poin. Inilah klasemen sementara Ligue 1 sampai pekan kelima. Redbird Capital Partners resmi mengakuisisi AC Milan dengan biaya transfer mencapai 1,2 miliar euro. Kita bertolak ke kabar Barcelona, mereka kehilangan Pierre-Emerick Aubameyang karena mengalami cedera rahang usai dirampok. Redbird Capital Partners resmi mengakuisisi raksasa Serie A AC Milan. Untuk bisa mengakuisisi Rossoneri, Redbird harus merogoh kocek mencapai 1,2 miliar euro atau 17,8 triliun rupiah. Pendiri Redbird yakni Gary Cardinal menyebut kalau dirinya siap mendukung kemajuan AC Milan, salah satunya dengan memberikan pelatih dan staf yang terbaik. Sebagai informasi, Redbird sendiri mengambil alih AC Milan dari tangan Elliot. Mereka ingin mengakuisisi AC Milan karena pemilik sebelumnya gagal melunasi dana pinjaman. Pierre-Emerick Aubameyang dikabarkan absen selama 4-5 minggu ke depan. Alasannya karena penyerang Barcelona tersebut mengalami cedera rahang seusai rumahnya diserang perampok. Aubameyang menyampaikan kabar cederanya itu lewat Twitter pribadinya. Dalam unggahannya dia meminta doa agar cederanya tersebut bisa pulih lebih cepat. Sebelumnya pada hari Minggu lalu para perampok menyatroni kediaman Aubameyang yang berada di Castel di Vals. Para perampok itu berhasil menggasak sejumlah perhiasan berharga. Bayer Leverkusen dilaporkan hampir mencapai kesepakatan untuk merekrut Robin Gosens. Klub berjuluk di West South itu ingin meminjam sang pemain dari Inter Milan. Kabarnya biaya peminjaman itu sekitar 2 juta euro atau setara dengan 29 miliar rupiah. Gak cuma itu, Bayer Leverkusen juga menyertakan opsi pembelian dengan mahar 26 sampai 28 juta euro. Berikutnya Gosens akan membela Bayer Leverkusen sampai tahun 2026 dengan opsi perpanjangan selama 1 tahun. Kini kedua pihak sudah menyetujui sejumlah persyaratan pribadi. Berita selanjutnya guys, ada Tottenham Hotspur yang tertarik merekrut gelandang serang Chelsea yakni Hakim Ziyech. Mas di klub Inggris ada Chelsea yang resmi mendatangkan Wesley Fofana dari Leicester City. Tottenham Hotspur dikabarkan bakal merekrut Hakim Ziyech dari Chelsea. Peluang skuad Lily White untuk mendatangkan gelandang serang asal Maroko tersebut juga cukup terbuka lebar. Sebab Ziyech mulai merasa nggak bahagia di Stamford Bridge. Alasannya sang pelatih Thomas Tuchel lebih mengandalkan Mason Mount, Raheem Sterling, dan Kai Havertz. Kabarnya Tottenham Hotspur sudah membuka negosiasi dengan Chelsea. Mereka pun harus gerak cepat karena Ziyech juga diminati oleh Manchester United. Pelatih Manchester United yakni Erik ten Hag menegaskan kalau dia masih membutuhkan Cristiano Ronaldo. Sebelumnya penyerang Portugal itu digadang bakal pindah ke klub lain. Posisi Ronaldo pun semakin terancam setelah setan merah merekrut winger kanan Ajax Amsterdam yakni Anthony. Namun Ten Hag menegaskan kalau hal itu nggak akan berpengaruh besar. Dalam wawancaranya Ten Hag menyebut kalau dia butuh pemain berkualitas untuk jadwal yang padat. Dia juga menambahkan kalau dia butuh banyak pemain untuk saling melapisi. Beberapa hari terakhir Napoli dikaitkan dengan Cristiano Ronaldo dan Keylor Navas. Skuad Partenopei pun sudah mengadakan pertemuan untuk membahas transfer tersebut. Akan tetapi Direktur Napoli yakni Cristiano Giuntoli menyebut kalau mereka sudah punya 2 penjaga gawang. Giuntoli pun memuji kualitas mereka dan mengaku nggak butuh kiper baru. Berikutnya Giuntoli mengaku punya hubungan baik dengan agen Ronaldo yakni Jorge Mendes. Di sisi lain Giuntoli mengklaim kalau kabar transfer Ronaldo adalah kabar yang nggak benar.
Setelah melewati drama berkepanjangan, Chelsea akhirnya mendapatkan bek Leicester City yakni Wesley Fofana. Kepastian ini diumumkan lewat situs resmi klub pada hari Rabu malam kemarin. Fofana sendiri berada di Amerika Serikat untuk bertemu dengan pemilik Chelsea yakni Todd Boehly. Setelah pertemuan tersebut, Fofana langsung menjalani tes medis. Dalam kesepakatannya, Fofana diboyong seharga 75 juta pounds atau sekitar 1,29 triliun rupiah. Fofana pun akan berseragam skuad The Blues sampai tahun 2029. Rabu kemarin AS Roma mengalahkan Monza di Stadion Olimpico dengan 3 gol tanpa balas. Paulo Dybala menjadi bintang dalam laga tersebut dengan mencetak brace. Berikutnya Dybala ditarik keluar pada menit ke-65 dan digantikan oleh Stephen El Shaarawy. Menariknya Dybala yang ditarik keluar justru ketawa cekikikan dengan sang pelatih Jose Mourinho. Mourinho mengaku kalau dia memuji Dybala seperti pujian pada musim lalu saat Dybala juga mencetak gol di Stadion Olimpico. Dybala yang mengingat itu pun langsung tertawa. Guys, kita baca komentar ini dari Lista Dewi. Dengan absennya Kante sangat jelas Chelsea tidak bisa berbuat banyak. Iya guys, menurut kalian Kante bisa comeback nggak? Komen di bawah ya. Sampai jumpa.